Welcome di JSM Leadership, dan kali ini saya mau bagikan satu hal yang Tuhan taruh di hati saya waktu-waktu ini, yaitu tentang sekolah Roh Kudus. Saya ngerasain kuat sekali di hati saya, Roh Kudus mau saya masuk ke sekolah Roh Kudus. Jadi murid yang dididik oleh Roh Kudus. Nah, ini sesuatu yang mungkin saudara bingung, apa artinya sekolah Roh Kudus itu? Ya. Waktu kita masih sekolah, kita harus mengikuti semua peraturan sekolah. Sekolah suruh kita masuk jam 7, kita harus masuk jam 7. Sekolah selesai jam 2, kita baru boleh pulang jam 2. Sekolah menetapkan hari sekolahnya Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, seperti itu juga kita harus bersekolah. Jadi yang namanya jadi murid di suatu sekolah, kita itu harus mengikuti semua instruksi, semua pedoman, semua peraturan, tata cara. Entah kita suka, nggak suka, setuju, nggak setuju, enak, nggak enak. Kita diwajibkan, kita diharuskan, kita didisiplin untuk mengikuti semuanya itu. Nah, sedangkan saya sudah bukan usia sekolah lagi. Ya, kita sudah selesaikan masa sekolah itu. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa memilih apakah kita mau belajar atau nggak belajar. Kita bisa memilih apakah kita mau melakukan ini atau melakukan itu. Kita bisa memilih. Nggak ada yang memaksa, nggak ada yang mewajibkan, nggak ada yang mengharuskan. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah roh itu penurut, tapi daging lemah. Daging itu kalau bisa enak, ngapain susah? Kalau nggak harus susah-susah, ya, kita nikmati aja kehidupan ini. Gara-gara kita tidak mendisiplin diri kita, mewajibkan, mengharuskan diri kita sendiri untuk mengikuti hal-hal tertentu, maka berapa banyak orang yang gaya hidupnya jadi kendor sekali. Berapa banyak orang yang pada akhirnya turun standarnya. Harusnya bisa segini, tapi terus kemudian turun standarnya. Kenapa? Karena pilihnya yang enak, pilihnya yang gampang, pilihnya yang santai, pilihnya yang gak susah-susah. Akhirnya harusnya kita bisa sampai di level tertentu, tapi kita masih jauh tertinggal di belakang. Itu yang saya rasakan dalam hidup saya sendiri. Ya, harusnya saya percaya kalau saya maupun saudara juga tentunya, ya, kita bisa mendisiplin diri kita dengan sedemikian rupa seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, oleh para rasul, maka harusnya kita juga bisa sampai di level mereka tersebut, para rasul itu. Harusnya kalau kita bisa membangun gaya hidup, disiplin rohani yang kuat seperti Elia, seperti Elisa, seperti jenderal-jenderal kegerakan yang luar biasa. Harusnya kita bisa juga sampai di level mereka. Harusnya kalau saya bisa membangun gaya hidup, bayar harganya sama seperti Smith Wigglesworth, sama seperti Pastor E.A. Deboye, harusnya saya bisa juga sampai di level itu. Tapi yang jadi masalah, kenapa saya nggak bisa, kenapa saudara juga mungkin nggak bisa sampai di level seperti itu? Karena daging kita carinya yang gampang, kita carinya yang instan, kita carinya yang enak. Karena kita terus-menerus mendiskon diri kita sendiri, akhirnya kita nggak bisa sampai di level yang sebenarnya Tuhan mau bawa kita ke sana. Itu yang saya rasakan, saya alami. Karena itu Roh Kudus kuat sekali bicara di hati saya untuk masuk ke sekolah Roh Kudus. Artinya masuk ke sekolah Roh Kudus adalah saya harus merelakan diri saya untuk didisiplin oleh Roh Kudus. Diharuskan ini, saya harus ini. Diwajibkan itu, saya harus itu. Kalau saya nggak masuk ke sekolah, siapa yang bisa mewajibkan saya? Siapa yang bisa mengharuskan saya?
Ya, demikian juga dengan saudara. Tapi ketika kita merelakan diri masuk ke sekolah Roh Kudus, artinya kita ngomong, ya Tuhan, aku komit, Tuhan ngomong apapun aku harus lakukan. Apapun yang Tuhan suruh, aku mau kerjakan. Itu yang namanya jadi murid dalam sekolah Roh Kudus, dididik, diajari oleh Roh Kudus sendiri. Nah, ini satu tantangan yang Roh Kudus berikan kepada saya, dan saya tahu ini nggak mudah. Kenapa? Karena kalau kita mau ngikuti sekolah Roh Kudus itu, artinya Roh Kudus akan suruh kita untuk merombak berbagai macam aktivitas, kesibukan kita, setting hidup kita yang sekarang sudah nyaman. Setiap orang kan punya kayak ritme hidup, pattern tertentu di mana kita jalankan kehidupan yang ya sudah, kita sudah terbiasa bertahun-tahun dan kita sudah merasa nyaman dengan ini, ngapain harus berubah. Tapi kalau kita masuk ke sekolah Roh Kudus akan merubah cara kita hidup, karena setting tertentu akan mengakibatkan manusia jasmani kita yang lebih dominan, dan setting yang berbeda akan mengakibatkan manusia roh kita yang dominan. Nah, kenapa kok manusia jasmani kita yang dominan? Karena kita terbiasa dengan setting jasmani. Jadi Roh Kudus akan men-switch kita, mengharuskan kita untuk hidup dengan setting rohani di dalam sekolah Roh Kudus, sehingga manusia roh kita bisa muncul, bisa bertumbuh, iman kita bisa jadi kuat, bisa jadi besar, sehingga kita bisa jadi jenderal-jenderal iman, raksasa-raksasa iman yang luar biasa. Tapi syaratnya harus mau masuk sekolah Roh Kudus. Kalau kita mau komit jadi murid dalam sekolah Roh Kudus, maka artinya kita harus merelakan diri kita, ngikuti disiplin rohani yang Roh Kudus mau. Ya, mungkin saudara dan saya selama ini sudah ada disiplin rohani tertentu. Tiap hari kita sudah berdoa, mungkin 15 menit, kita baca Alkitab sepintas. Tapi kalau Anda ngikuti disiplin rohani dari Roh Kudus, jadi murid di dalam sekolah Roh Kudus, Anda mungkin akan di-increase dari 15 menit ke 1 jam. Dan itu bukan pilihan, bukan kalau hari ini mood, maka kita doa sejam. Besok nggak mood lagi, ya nggak berdoa. No, itu artinya kita nggak masuk sekolah Roh Kudus. Artinya kita belum merelakan diri kita, diwajibkan, diharuskan oleh Roh Kudus. Ya, kalau saudara mau, Roh Kudus akan pimpin saudara. Dari 15 menit jadi 1 jam. 1 jam mungkin Tuhan bawa lebih lagi, 2 jam atau 3 jam. Tuhan akan ajari saudara untuk puasa. Puasa 1 hari, puasa 3 hari, puasa 21 hari, puasa 40 hari. Mungkin ada yang disuruh puasa 1 tahun. Apapun yang Roh Kudus suruh kita lakukan, kalau kita murid, kita harus lakukan. Kita nggak perlu kayak ngerasain, wah saya mau nggak ya, bisa nggak ya. Pokok ya harus mau. Harus bisa. Kenapa? Karena murid. Murid di dalam sekolah diwajibkan, diharuskan. Ini adalah perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, diharuskan bagi kita. Kalau Roh Kudus mau kita memotong hal tertentu yang dia nggak mau, ya Roh Kudus mau memotong mungkin drakor, drama Korea yang begitu banyak memenuhi jadwal kita, dipotong, dikepras. Ya, Roh Kudus mau kita memotong tabiat-tabiat tertentu, ya, kebiasaan-kebiasaan tertentu, dosa-dosa tertentu. Maka kita harus ngomong ya sama Tuhan. Karena barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, firman Tuhan ngomong, ia akan dipakai untuk perkara-perkara yang lebih mulia. Itu sebabnya kalau Anda masuk sekolah Roh Kudus, namanya Roh Kudus, dia akan mengkuduskan hidupmu, memurnikan hidupmu dari hal-hal yang jahat. Pertanyaannya, mau enggak Anda jadi murid yang diwajibkan, diharuskan? Enggak ada pilihan, kita harus mengikuti. Nah, ini satu tantangan. Tapi kalau saya bisa menjawab tantangan Roh Kudus ini, dan kalau Anda bisa menjawab tantangan Roh Kudus ini, saya sudah diperlihatkan oleh Tuhan, ya, dari gereja kita, Tuhan akan bangkitkan raksasa-raksasa iman yang luar biasa. Tuhan akan bangkitkan Elia. Tuhan akan bangkitkan Elisa, Musa. Tuhan akan bangkitkan rasul-rasul, Paulus, Petrus yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan akan bangkitkan Smith Wigglesworth zaman ini.
Adeboye zaman ini, orang-orang hebat yang dipakai Tuhan dalam skala yang luar biasa untuk memimpin kegeraan, sehingga Indonesia mengalami lawatan Tuhan dan seluruh dunia kemuliaan Tuhan dinyatakan, revival terjadi dalam skala yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kuncinya adalah merelakan diri, jadi murid, masuk dalam sekolah Roh Kudus, diwajibkan, diharuskan di dalam disiplin rohani yang Tuhan suruh sama kita. Jadi buat saudara ketua kelompok sel, buat saudara pelayan Tuhan, buat saudara staf gembala, buat saudara seluruh jemaat, semua anak Tuhan, saya tantang saudara, ayo masuk dalam sekolah Roh Kudus. Ini sekolah Roh Kudus Tuhan akan pakai untuk membangkitkan jenderal-jenderal kegeraan yang luar biasa. Di zaman Daud membangun yang namanya Pondok Daud. Pondok Daud itu dibangun sama Daud untuk apa? Mengimpartasikan gaya hidup pribadinya sebagai pemuji penyembah. Karena Daud itu punya gaya hidup tiap hari. Daud ngomong gini, 7 kali aku memuji-muji Tuhan. Itu gaya hidup pribadinya. Dia seorang worshipers. Dia seorang penyembah. Terus kemudian Tuhan angkat dia jadi raja. Tuhan bangun yang namanya Pondok Daud. Melalui Pondok Daud itu, Daud mengimpartasikan gaya hidup penyembah yang selama itu dia jalankan secara pribadi. Jadi gaya hidup satu bangsa. Jadi diimpartasikan sehingga dibangkitkan penyembah-penyembah yang luar biasa. Melalui sekolah Roh Kudus ini saya percaya Tuhan sedang bangkitkan gaya hidup jenderal-jenderal kegerakan, gaya hidup raksasa-raksasa iman yang akan dipakai Tuhan untuk membawa obor kegerakan pada akhir zaman. Sehingga Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kegeraan terjadi secara luar biasa. Apakah saudara mau menjawab tantangan ini? Ini sekolah Roh Kudus, jadi murid Roh Kudus. Apakah saudara mau merelakan diri saudara didisiplin, dididik oleh Roh Kudus, mengalahkan kedagingan, diharuskan, diwajibkan, ngikuti peraturannya Roh Kudus. Kalau saudara mau menjawab ya sama Roh Kudus, Anda sungguh-sungguh mau ngikuti sekolah Roh Kudus, saya percaya kita akan dibangkitkan Tuhan untuk jadi jenderal-jenderal kegerakan yang luar biasa. Dan kegeraan akan terjadi jauh lebih dahsyat. Revival untuk Indonesia. Revival untuk bangsa-bangsa. Kalau Anda diberkati melalui sharing ini, silahkan saudara subscribe, likes, dan sharekan video ini kepada teman saudara. Sehingga lebih banyak jenderal kegerakan yang Tuhan bangkitkan. Lebih banyak orang yang masuk ngikuti sekolah Roh Kudus. Oke, salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati.